Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi ja'alana min 'ibadillah wa 'asa an yaj'alana min 'ibadihi al-maqbulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun wahidun la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyyun akhirun la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin a'dad khalqillah wa ala alihi wa sahbihi ansarillah. La hawla la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ma'ashara ikhwanillah, fa ya ma'ashara ikhwani billah, usikum ana wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man khafahu wa taqa. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman Islam, sehat sempat, sehingganya dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir salat Jumat di masjid yang kita banggakan ini. Semoga ibadah salat Jumat kita ini masuk dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jum'ata falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang melakukan salat Jumat, maka baginya seperti pahalanya 100 orang yang mati syahid. Kemudian Rasulullah mengingatkan, man taraka thalatha jum'atin tahawudan biha qada Allahu ala qalbi. Barang siapa meninggalkan salat Jumat tanpa ada uzur syariat karena menganggap remeh terhadap salat Jumat tersebut, maka Allah setempel hatinya dengan setempel kemunafikan. Maka kalau tidak ada alasan syariat, jangan sekali-kali kita tinggalkan salat Jumat, karena salat Jumat adalah kewajiban kita sebagai mukmin laki-laki. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, afdalun nasi fi yaumil qiyamah afdaluhum alayya salatan. Paling utamanya manusia kelak di hari kiamat di sisiku, kata Nabi, ialah manusia yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para khatib-khatib yang lain yang berwasiat dengan takwa di mimbar-mimbar mereka, begitu juga Al-Bakir selaku khatib di mimbar ini berwasiat kepada diri Al-Bakir pribadi, keluarga dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ingat dan yakinlah bahwa setiap amal kebaikan kita sungguh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipetik buah manisnya oleh kita sendiri, bukan untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, man amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquuna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh, setelah beriman dia ibadah kepada Allah, setelah beriman dia salat, setelah beriman dia puasa, baik laki-laki ataupun perempuan, maka mereka yadkhuluna jannata, insyaallah akan masuk surga Allah taala, yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka akan diberi nikmat, diberi rezeki oleh Allah di dalam surga bighairi hisab, dengan nikmat yang tidak ada hitungannya. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menyembah kepada Allah, karena segala nikmat yang Allah berikan, yang kita nikmati di dunia ini, entah itu kekuatan, nafas, jiwa raga, jabatan dan lain sebagainya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara itu semua
kita sampai meninggalkan ibadah kepada Allah, jangan karena sibuk dengan kemiskinan dan kefakiran kita punya alasan kepada Allah untuk meninggalkan sholat. Jangan karena sibuk dengan kekayaan dan jabatan kita lupa akan sholat sebagai puncak ibadah kita kepada Allah. Jangan karena sakitnya kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa sholat. Dan jangan karena kita selaku pelayan baru dan kuli meninggalkan ibadah itu semua. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yahtaju yawman qiyamati arba'ati amrusin ala arba'ati juz'in minal malaika. Sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjumpat 4 golongan dengan 4 orang hamba-hamba Allah yang lain. Pertama, alal anbiya Sulaiman bin Daud alaihi salam, bahwasanya kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjumpat orang-orang yang kaya dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika orang kaya ada orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah, diberi jabatan oleh Allah, namun mereka tak menyembah kepada Allah, mereka melalaikan ibadah kepada Allah, maka Allah akan berkata kepada mereka, hei orang-orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya bisnis di mana-mana, lima tarakumul ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Kok kamu tak sholat? Kok kamu tak sujud kepadaku? Kata Allah, fa'in qalu, jika mereka nanti akan berkata kepada Allah, nahnu masyhuruna bil amwali mamlaka, ya Allah, kami meninggalkan ibadah kepadamu Allah, kami tak sujud kepadamu Allah, kami tak zakat Allah, kami tak sholat ya Allah, karena kami sibuk dengan harta benda kami sibuk dengan kekayaan kami sibuk dengan jabatan kami sibuk dengan harta-harta kami sibuk dengan bisnis-bisnis kami. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Hei orang-orang yang kaya, wa ayyu mamlakatin akbar min mamlakati Sulaiman wa ayyu malin akbar min malin. Kekayaan mana yang lebih besar daripada kekayaan Nabi Sulaiman? Harta siapa yang lebih banyak daripada hartanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman walaupun kaya seperti itu, dia tidak meninggalkan ibadah kepadaku. Bahkan bukan cuma itu, banyak orang-orang yang kaya, mereka kaya, bisnisnya di mana-mana, mereka tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ketika karena kekayaan harta benda jabatan kita lalai untuk ibadah kepada Allah, maka kita akan dihujat oleh Allah taala kelak di hari kiamat. Kemudian kalau kita punya alasan kepada Allah, kita yang tak sholat, kita yang tak ibadah, kita yang tak puasa Ramadan, karena kita menjadi kuli, menjadi pelayan, menjadi babu, maka kita akan dihujat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Adalah Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Allah berkata kepada mereka, hei para kuli, para babu, para tukang lima tertumur ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Kok kamu tak sholat? Kok kamu tak ibadah kepadaku? Maka mereka berkata, kami masyhuruna bil mati saja tidak, ya Allah, kami sibuk melayani bos-bos kami ya Allah, kami sibuk melayani ya Allah tuan-tuan kami ya Allah, kami sibuk ya Allah melayani mereka ya Allah. Maka Allah berkata kepada mereka, Fakti Yusuf tahta usir selama tahta usir selama. Kekasihku Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu pelayan, Nabi Yusuf itu prabunya Raja Mesir, tapi Nabi Yusuf kekasihku tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Bahkan banyak orang-orang yang lebih sulit daripada kita, lebih sulit ekonominya daripada kita, tapi mereka walaupun sesibuk apapun, mereka tetap melaksanakan sholat kepada Allah. Apalagi kita yang masih banyak keinginan. Kemudian kalau kita berdalih kepada Allah karena sakit sehingga tidak sholat, bahkan sakit parah, ada yang sakit tidak parah tapi tidak sholat, meninggalkan ibadah kepada Allah, maka kelak Allah akan berdalih kepadanya. Allah akan menghujat dia dengan Nabi Ayub alaihi salam. Ketika berkata, hei, kenapa kamu tak ibadah kepadaku? Kata Allah. Maka mereka berkata, ya Allah, kami sakit parah ya Allah, kami sakit ini ya Allah, kami berpenyakitan ya Allah. Maka kata Allah kepada mereka, Ayub mereka syadid dan berlaku ibadah. Hambaku Ayub, dia sakit parah,
Nabi Ayub alaihissalam sakit 18 tahun, sehingga saking sakitnya Nabi Ayub alaihissalam semua kulitnya dimakan oleh ulat kecuali lidah, kulit lidah, kecuali daging lidah dan daging hatinya yang tidak dimakan oleh ulat. Untuk apa? Ketika ulat merajam kepada hati dan lidahnya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub minta kepada Allah, ya Allah, hati dan lidahku jangan kau biarkan dimakan oleh ulat ya Allah, hanya untuk berzikir kepadamu ya Allah, hanya untuk mengingat kepadamu ya Allah. Maka walaupun kita sakit, walaupun kita bagaimanapun ada caranya, tak bisa sholat berdiri, sholat duduk, tak bisa sholat duduk, sholat tidur dan lain sebagainya, silakan bertanya kepada orang-orang yang paham. Kemudian kalau kita terjadi karena kemiskinan kita, kefakiran kita, ketidakpunyaan harta kita, dan kita berdalih kepada Allah, kenapa kamu tak ibadah kepadaku, kata Allah, kenapa kamu tak sholat? Ketika kita berdalih, ya Allah, kami miskin ya Allah, kami tak punya apa-apa sehingga untuk sesuatu nasi pun kami harus bekerja keras ya Allah. Maka apa kata Allah Ta'ala? Mana miskin, mana fakir kamu daripada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, istri tak punya, bahkan bantal pun tak punya, kekayaan tak punya, harta pun tak punya, bahkan makan pun kadang hanya makan dedaunan di hutan. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan hal ini tidak adalah alasan lagi untuk kita tidak beribadah kepada Allah. Kecilnya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak sholat kepada Allah. Sebisa mungkin, kalau memang kita sebagai laki-laki bisa sholat, silakan sholat di rumah kita masing-masing. Tapi untuk menambah keutamaan tersebut, ayo walaupun sekali-kali kita pergi ke masjid-masjid terdekat kita. Karena kata Nabi, al-masjidu baitul kulli mu'minin. Masjid itu hakikat rumahnya orang mukmin. Kalau orang mukmin ke masjid, berarti dia pulang ke rumahnya masing-masing, pulang ke hakikat rumah sebenarnya. Maka oleh karena itu, marilah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah berusaha untuk senantiasa menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang walaupun kita sesibuk apapun, kita tetap beribadah kepada Allah, kita tetap sholat, di Ramadan tetap puasa dalam rangka mencari ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahimur rahim. Wa rabbil warham wa anta khairur rahimin.